Hai, selamat pagi UC People. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan saya Meta Patmalia sebagai dosen dari International Business Management Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Ciputra, serta member dan juga fasilitator advisor dari Family Business Community Universitas Ciputra akan mengajak teman-teman sekalian untuk mempraktekkan beberapa gerakan peregangan untuk stretching untuk dasar-dasar dari yoga. Mari kita mulai. Oke, baik teman-teman. Jadi, hal pertama yang harus kalian siapkan adalah matras. Matras, atau apabila mungkin kalian tidak punya matras, mungkin kalian bisa siapkan tikar atau alas apapun. Yang penting untuk menjaga tubuh kalian supaya tetap nyaman selama berlatih. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai, mari kita melakukan semacam meditasi terlebih dahulu teman-teman, untuk menenangkan pikiran dan jiwa kita supaya kita tetap bisa terfokus, terintegrasi selama latihan pagi hari ini. Oke teman-teman, duduk yang nyaman di atas matras teman-teman semuanya. Silangkan kaki, duduk bersila saja di atas matras. Kemudian teman-teman tarik nafas, deep inhale and long exhale. Lakukan ini selama 3 kali. Tarikan nafas, 2, 3. Pejamkan mata dari teman-teman sekalian. Tetap tenangkan, integrasikan pikiran teman-teman dan jangan dibawa untuk melayang-layang. Tinggalkan sejenak segala pikiran, segala beban yang ada, yang kalian miliki. Tinggalkan dan tanggalkanlah sementara ini teman-teman. Mari kita berdiam diri sejenak. Karena sejatinya akar kata dari yoga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti yuj. Yuj artinya join, artinya unite atau bergabung, menyatukan diri. Jadi esensi dari gerakan-gerakan yoga adalah untuk menyatukan diri kita dari pikiran, perasaan, dan juga fisik kita. Di sini saya bukan guru yoga ya teman-teman dan UC People sekalian. Saya hanyalah penikmat yoga dan juga benar-benar sudah merasakan manfaat melalui gerakan-gerakan yoga ini. Saya bisa mengintegrasikan antara pikiran, hati, perasaan, dan juga kondisi fisik tubuh kita. Apabila nafas teman-teman sudah lebih tenang dan teman-teman sudah berhasil meninggalkan segala beban pikiran, beban-beban yang menjadi pemikiran dari teman-teman sekalian, hal-hal yang tidak baik yang mungkin kalian masih pikirkan, tinggalkan sekarang. Karena kamu tidak akan mendapatkan manfaat dari yoga apabila tetap terfokus pada masalah, tetap terfokus pada hal-hal yang mungkin sedang kalian pikirkan. Tinggalkanlah sejenak. Oke teman-teman, satu lagi tarikan nafas. Dan diingat, di dalam yoga ini nafas yang baik adalah nafas yang panjang dan juga hembusan nafas yang lebih dalam. Oke, deep inhale and long exhale. Oke, teman-teman bisa buka mata, buka kedua kelopak mata, dan selamat datang di latihan yoga pada pagi hari ini. Oke teman-teman, gerakan-gerakan yang akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian adalah gerakan-gerakan yang dasar, dan ini lebih ke arah stretching ya teman-teman. Jadi bukan gerakan yang akrobatik seperti itu. Gerakan-gerakan yang stretching yang untuk menenangkan diri, pikiran, dan juga membawa tubuh teman-teman. Apabila kalian suka berlatih di rumah, kalian suka exercise at home gitu ya, kalian suka nge-gym di rumah seperti itu, gerakan-gerakan yoga ini penting untuk mengadaptasikan diri kita supaya kita bisa berlatih lebih baik lagi. Oke? Kita tarik nafas, teman-teman silakan ikuti sebatas
kemampuan teman-teman ya, dan jangan dipaksakan. Apabila ada gerakan yang dirasa agak susah untuk diikuti nantinya, silakan menyesuaikan dengan kemampuan, sebatas kemampuan teman-teman sekalian. Oke? Tarik nafas, hembuskan perlahan ke bawah. Sekali lagi tarik nafas, masukkan energi positif dalam diri teman-teman dan hempaskan energi-energi yang negatif. Oke, teman-teman bisa kita mulai. Yang pertama kita akan duduk di atas punggung kaki, jadi posisi kakinya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa duduk di atas tumit kalian seperti ini. Tapi apabila ini dirasa kurang nyaman untuk punggung kaki teman-teman sekalian, silakan bisa duduk bersila seperti tadi. Apabila kalian nyaman seperti ini, silakan lakukan seperti ini. Oke, yang pertama, tangan kiri memegang lantai, tangan kanan menaikkan ke atas. Tarik tangan kanan, apabila memungkinkan sentuhkan siku kiri di lantai, tapi pantat tetap di atas tumit ya teman-teman, jangan sampai terangkat dengan melayang. Kita akan stretching sisi tubuh bagian kanan dan setelah ini bagian kiri. Ganti ke sisi satunya lagi. Oke, apabila sudah, kita akan lakukan twisting atau gerakan memutar tubuh ke kiri dan ke kanan. Kita akan mulai. Tangan kiri di atas paha kanan, tangan kanan ke atas. Kita stretch tubuh kita, dan tetap diingat ya teman-teman, kalian harus tetap menegakkan tulang belakang, jangan sampai membungkuk seperti ini. Ini gerakan stretching yang tidak baik. Kalian angkat dada dan juga panjangkan tubuh bagian kanan kalian. Jangan lupa bernafas. Kita pindah ke sisi satunya, tangan kanan di atas paha kiri, tangan kiri ke atas. Oke, silahkan putar bahu teman-teman sekalian ke belakang 3 kali, ke depan 3 kali. Sudah lebih nyaman ya teman-teman. Kemudian kita akan stretching kaki kita terlebih dahulu sebelum kita mulai. Jadi silakan duduk di atas matrasnya, kemudian lipat kaki kiri, silakan kaki kanan di depan lutut yang kiri, siku kiri di atas, mendorong ke lutut yang kanan, dan tangan kanan letakkan di belakang. Sejarkan bahu ya teman-teman, jadi jangan sampai kalian merunduk seperti ini, jangan sampai kalian terlalu mendongak, tetap tegak lurus ke atas. Apabila sudah nyaman, kita putar bahu lebih dalam, bahu kanan lebih dalam, dan kita akan melihat ke belakang. Lihat bahu kanan. Gerakan ini sangat nyaman ya teman-teman, apalagi apabila kalian banyak melakukan kuliah online, kalian banyak melakukan segala pekerjaannya online di depan laptop ya, dan juga sepanjang hari kalian duduk di kursi, ini akan nyaman, memberikan relaksasi untuk tubuh kalian. Oke, kita lakukan sisi sebaliknya. Jangan sampai tertukar ya. Oke,
Supaya seimbang kita lakukan sisi sebaliknya seperti ini. Jangan lupa bernafas, tarik nafas, hembuskan nafas. Oke, sudah cukup peregangannya teman-teman. Kita akan mulai ke beberapa gerakan dasar dari yoga. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan, saya bukan guru yoga ya teman-teman. Jadi saya hanya sharing gerakan-gerakan yang mungkin sekiranya ini nyaman untuk saya lakukan, dan mungkin juga teman-teman akan nyaman ketika teman-teman melakukan gerakan-gerakan ini. Oke, kita akan berdiri, ujung belakang mati, ujung depan matras seperti ini. Kita satukan tangan di depan dada. Ini gerakan dasar awalnya. Kemudian kita dekatkan tubuh ke kaki. Gerakan ini Uttanasana. Pandangan mata ke belakang, ke ujung depan, ke ujung belakang matras. Kalian akan merasakan peregangan pada hamstring. Dan apabila kalian bisa, silakan luruskan lututnya. Dekatkan tubuh lebih dalam lagi ke kaki. Oke. Lihat ke arah depan. Panjangkan punggung. Ardha Uttanasana. Letakkan tangan di depan dan langkahkan kaki kanan ke belakang seperti ini ya teman-teman. Ini akan gerakan-gerakan yang akan saya praktekkan ini akan memberikan relaksasi pada tubuh bagian bawah teman-teman sekalian yang seringkali kalian duduk untuk Zoom meeting, untuk kuliah online seperti itu ya. Oke, pandangan mata ke arah depan. Bawa juga kaki kiri ke belakang. Kita lakukan gerakan yang namanya plank pose. Di sini teman-teman selain menguatkan kekuatan otot di core, di abs, di perut, dan core itu ada di depan dan juga ada di belakang sini ya teman-teman. Teman-teman juga akan menguatkan bagian upper kalian, bagian tangan juga. Oke, kita lakukan satu gerakan seperti mau push up ya teman-teman, tapi kaitkan, dekatkan tangan seperti ini. Ketiak menjepit ya teman-teman. Kemudian kita akan turun perlahan. Ini gerakan chaturanga tapi tidak sampai bawah ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian letakkan di bawah. Panggungan ke atas. Yang menjadi fondasi adalah punggung kaki kalian seperti ini. Lutut dan juga paha diangkat dari matras. Gerakan ini namanya gerakan abdok ya teman-teman. Dan ini akan sangat nyaman untuk tulang belakang kalian juga. Oke. Kemudian kita akan melakukan down dog. Pada gerakan down dog ini tampaknya mungkin simpel ya teman-teman, tetapi yang perlu kalian ingat, kalian harus angkat tulang ekor lebih tinggi lagi dan luruskan kedua kaki. Tekan tumit ke matras ya teman-teman, dan juga lapak tangan ditekan juga ke matras. Jangan lupa untuk tetap bernafas. Deep inhale and long exhale. Oke, kita akan lakukan kembali ke gerakan plank pose, chaturanga, abdok,
kembali ke down dog pose. Apabila tadi kaki kanan yang sudah diletakkan di depan, sekarang kaki kiri. Tandangkan kaki kiri, majukan ke depan. Kaki kanan mengikuti. Lipat tubuh ke arah kaki Uttanasana. Pandangan lihat ke depan pada Uttanasana. Bawa tubuh ke atas Urdhva Hastasana. Tangan dilipat di depan dada. Namaste. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, beberapa gerakan dasar yoga yang dinamakan sun salutation. Mungkin teman-teman gerakan-gerakan dasarnya bisa teman-teman praktekkan juga seperti itu. Kemudian yang ingin saya share ke teman-teman sekalian juga adalah beberapa gerakan untuk balancing tubuh kita. Oke, jadi gerakan yang tadi itu kalian bisa lakukan sebanyak 3-4 kali sekuensi ya teman-teman, tergantung kemampuan dan sesuaikan dengan kondisi tubuh fisik masing-masing. Tampaknya simpel, tetapi apabila kalian merasa berat untuk melakukan, misalnya berat untuk melakukan chaturanga seperti yang tadi hampir gerakan mau push up tapi ditahan di bawah, silakan kalian menyesuaikan diri. Seperti itu ya teman-teman, jadi tetap perhatikan kondisi tubuh fisik masing-masing. Oke teman-teman, kita akan melakukan beberapa gerakan untuk melatih balancing tubuh kita. Jadi apabila kalian susah untuk melakukannya, silakan menyesuaikan diri sekali lagi. Oke, jadi tekan, saya akan menghadap ke sana ya teman-teman supaya kalian bisa melihat posturnya. Jadi hadapkan tubuh ke depan, kemudian tentukan satu titik fokus supaya teman-teman nanti bisa balance dalam melakukan gerakan ini. Oke, tekan kuat kaki kanan di atas matras, kaki kiri, telapak kaki kiri tempelkan ke pangkal paha kaki yang sebelah kanan. Saya akan menghadap ke situ, ke depan. Seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai kaki kalian itu ada di lutut karena ini akan mencederai lutut kalian. Apabila kalian tidak memungkinkan untuk melakukan seperti ini, kalian bisa menyesuaikan diri dengan meletakkan kakinya di betis saja seperti ini. Ini akan lebih mudah untuk option teman-teman yang mungkin masih belum bisa balance. Asal jangan ada di lutut karena ini akan mencederai kalian. Ya, seperti ini ya teman-teman. Pilih satu titik fokus yang ada di depan kalian. Jangan bawa pikiran melayang-layang. Karena esensi dari gerakan-gerakan yoga itu juga untuk melatih fokus kita. Supaya setelah selesai latihan yoga, kita bisa lebih terfokus mengerjakan tugas-tugas kita, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Karena pikiran dan fokus kita sudah dilatih. Oke, bila sudah, lepaskan kaki kiri ke arah depan seperti ini ya teman-teman. Jangan diletakkan dulu di bawah karena kita masih akan melatih balancing tubuh kita. Oke, apabila sudah, kemudian kita akan dorongkan tubuh ke depan, kaki tetap diangkat ke atas, tendangkan kaki ke belakang, tangan di depan, luruskan tangan. Ini yang dinamakan gerakan warrior tree. Oke, kembalikan tubuh ke depan. Kita lakukan untuk sisi satunya. Tangan di depan dada. Kemudian seperti ini. Oke, baik. Peregangan sudah, balancing juga sudah. Saya akan mengajarkan teman-teman satu pose yang ini menurut saya sangat nyaman ya dilakukan apabila kita terlalu sering duduk, terlalu sering di depan
laptop seperti itu untuk mengerjakan pekerjaan kita selama masa pandemi ini. Kita semuanya pasti online ya teman-teman, kita semua berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang hampir 24 jam kita di depan laptop. Oke. Lipat kaki kanan di depan seperti yang saya lakukan ini. Ini namanya mermaid pose teman-teman. Ini sangat nyaman untuk meregangkan seluruh bagian tubuh kita. Tapi bila teman-teman merasa sulit untuk melakukan hal ini, kalian bisa menyesuaikan diri ya sekali lagi. Seperti ini, kemudian angkat kaki kiri. Kaitkan tangan kiri di punggung kaki kiri kalian. Kemudian angkat tangan kanan ke atas. Raih tangan kanan dan tangan kiri dan kaitkan. Ini enak loh teman-teman kalau kalian bisa melakukan gerakan ini dengan nyaman. Dan jangan lupa bernafas ya. Sisi tubuh bagian kanan kalian sini akan tertarik, akan lebih rileks. Sisi tubuh bagian kiri pun juga akan lebih nyaman. Dan ingat, jangan lupa bernafas. Oke, kita hitung sebanyak 5 nafas seperti ini. Apabila sudah, silahkan lakukan juga untuk sisi sebaliknya. Dan teman-teman, setelah gerakan-gerakan ini tadi, saya ingin memberikan satu atau dua tips ya dalam kalian selama kalian kuliah online kan kalian akan duduk di kursi ya seperti ini di depan laptop begitu. Nah, ketika ada break, ketika ada ada istirahat, silahkan kalian lakukan beberapa gerakan-gerakan ini. Contoh ya teman-teman, ini kalian ibaratnya kalian duduk di depan laptop. Oke, saya akan dari sini saja. Duduk di depan laptop yang ini sedang mengerjakan pekerjaan, dan jangan lupa kalian kebiasaan yang buruk itu seringkali kita kalau terlalu lama di depan laptop kita akan membungkuk seperti ini. Itu tidak baik ya untuk tulang belakang, lama-lama bisa sakit ya, tidak hanya secara postur yang buruk tapi juga bisa menimbulkan penyakit. Kita harus tetap nyaman ya duduknya, tetap harus bisa membangun kesadaran diri kita bahwa postur tubuh kalian ketika duduk pun itu harus tepat seperti ini. Kemudian apabila misalnya ada break seperti itu ya, kalian bisa lakukan beberapa peregangan, misalnya dengan twisting, jadi tangan kiri di sini, tangan kanan di bawah tangan kiri, dan tarik pergelangan tangan kiri, stretch, naikkan tangan sampai sebatas hidung. Mana hidung teman-teman? Nah ya, sampai sini ya. Oke, kemudian lakukan sisi sebaliknya. Seringkali mungkin teman-teman ada yang memakai smartwatch atau memakai alat untuk mendeteksi aktivitas kalian ya. Ada yang berupa band, ada yang berupa smartwatch seperti yang saat ini mungkin sedang saya pakai. Smartwatch ini sangat mengingatkan kita gitu ya, kita duduk terlalu lama itu kadang juga kita diingatkan, kamu duduk terlalu lama, kamu belum aktif bergerak lagi. Nah, itu bisa kalian manfaatkan teknologi yang ada di smartwatch yang kalian miliki. Kemudian juga stretching yang lain, ini simple banget ya teman-teman, tapi seringkali kita lupa untuk melakukan stretching seperti ini. Jadi ini duduk di depan komputer seperti itu ya, kemudian ini seperti ini, elbow twist ya. Jadi elbow atau siku kalian yang ada di sini. Nah, ini nyaman teman-teman. Kalian terlalu banyak ngetik di depan komputer, terlalu fokus, duduk terlalu lama pun ini juga akan menjadi hal yang nyaman. Lakukan pula untuk sisi sebaliknya seperti ini. Dan jangan lupa tetap untuk menghidrasi diri kita ya teman-teman selama kalian melakukan kuliah online, melakukan pekerjaan-pekerjaan di depan laptop. Kita tetap harus menjaga hidrasi dalam diri kita, jangan sampai kalian dehidrasi ya teman-teman. Dan ingat, kita minum minimal 2-3 liter ya, tergantung berat badan kalian. Kalian bisa lihat nanti cara perhitungannya, saya bukan ahli gizi ya tapi saya mungkin bisa sharing. Jadi saya minum air putih ya teman-teman ya, sekitar 3-4 liter sehari. Terlebih waktu kita banyak duduk, kita jangan sampai malas dan jangan sampai lupa minum air putih yang banyak. Minumnya air putih ya, bukan boba, bukan minuman manis-manis yang lain, tapi air putih.
Oke, teman-teman, kemudian kadang kaki sini juga capek sekali ketika kita duduk terus-menerus di depan laptop. Nah, ini misalkan duduk di atas kursi kalian, misalnya agak maju supaya kalian bisa melihat ya posturnya seperti apa. Kemudian bawa kaki kanan, pergelangan kaki kanan di atas, tumpuan di atas paha kiri. Kalian bisa stretch begitu kalian ke depan seperti ini. Ini akan sangat nyaman untuk piriformis yang ada di daerah tulang sini ya teman-teman, daerah pangkal paha. Sangat nyaman sekali. Lakukan pula untuk sisi sebaliknya. Jangan lupa setiap kali kalian melakukan untuk satu sisi, lakukan pula untuk sisi sebaliknya. Kalau nggak nanti jadi miring ya teman-teman. Oke, kita stretch. Oke. Mungkin seperti itu ya teman-teman, dan juga beberapa gerakan yang lain. Misalnya kalian sempat lagi break, mau ke kamar mandi, mau ke toilet, seperti itu, bolehnya lagi break. Kalian jangan lupa kalian selalu berjalan, kalian gerak-gerakan tubuh, gerak-gerakan pergelangan tangan juga, ya kan. Jangan hanya menggerakkan jempol ketika kalian online, screen time. Seringkali saya melihat gitu ya, waktu break itu lebih banyak orang tetap memegang handphonenya, padahal waktu break itu sebenarnya kita bisa menikmati udara di luar, menikmati melakukan beberapa pergerakan yang itu akan merelaksasikan tubuh kalian masing-masing begitu. Kalian juga bisa tarik kaki kalian seperti ini, tarik punggung kakinya ke belakang, jangan lupa yang sisi yang kanan. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sharekan untuk teman-teman pada kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya banyak sekali gerakan-gerakan yoga yang bisa kalian lakukan dan bisa kalian juga bisa lihat ya di YouTube, tutorial juga sudah banyak sekali. Ini beberapa pergerakan simple, sangat-sangat simple yang bisa kalian lakukan bagi para pemula yang sama sekali belum pernah yoga atau malas stretching ya teman-teman. Apa kalian kalau anak muda suka olahraga, suka running, suka naik sepeda, suka racing, apalagi suka weightlifting ya, angkat beban, jangan pernah lupa melakukan gerakan-gerakan untuk stretching, karena otot kita ini butuh dilatih, butuh disayang-sayang ya teman-teman, untuk supaya pergerakan selanjutnya bisa lebih maksimal seperti itu. Oke teman-teman, sekian dari saya, Meta Fatmalia. Sampai jumpa lagi, UC People, dan salam entrepreneur.